Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1591. Putaran ketiga ini secara alami bersaing dalam penyempurnaan pil. Babak ini tidak ada tipu daya untuk dibicarakan. Itu benar-benar bersaing dalam kekuatan mentah. Tapi Ye Yuan tidak mengkhawatirkan Ning Xiyu. Ning Xiyu saat ini sudah bukan lagi Ning Xiyu yang lalu. Dia telah mengalami pemurnian pil alam dao beberapa kali dan juga menjalani pelatihan khusus. Jika dia tidak bisa membuat pil obat berkualitas tinggi, maka Ye Yuan akan pergi dan membenturkan kepalanya sampai mati. Tentu saja, Ning Xiyu juga memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa. Itu sebabnya Ye Yuan memilihnya. Jika itu orang lain, bahkan jika dia membiarkan mereka mengamati penyempurnaan pil alam daunnya, keinginan untuk membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat tidak dapat dilakukan apapun yang terjadi. Dia sekarang sudah bisa menyempurnakan pil jantung surga meridian bermutu tinggi. Qiang, babak ini adalah keahlianmu, kamu pasti tidak akan kalah lagi. Ruosu tidak bisa duduk diam lagi. Memanfaatkan waktu istirahat, dia secara pribadi turun ke tribun dan memanggil Song Qiang ke sisinya, secara pribadi memberikan instruksi. Sedikit kepanikan melintas di mata Song Qiang. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah telak hari ini. Selama bertahun-tahun, matanya selalu berada di atas kepalanya, meremehkan alkemis dengan peringkat yang sama. Tapi sekarang, dia dikalahkan sepenuhnya di tangan seorang gadis kecil. Dia mulai meragukan kekuatannya sendiri. Guru, dua yang pertama juga merupakan keahlianku. Selanjutnya babak kedua, aku malah berlatih sebelumnya. Tapi pada akhirnya, kata Song Qiang agak putus asa. Wajah Ruosu menunduk dan dia berkata, meskipun aku tidak menemukan bukti apapun, pada dua ronde pertama, mereka pasti memiliki kecurigaan untuk menang melalui cara yang tidak lazim. Tapi putaran ketiga adalah pemurnian pil yang jujur. Berandal itu tidak bisa membuat Ning Xiyu mengalami perubahan total. Tak perlu banyak berpikir, ronde ketiga ini asal tampil seperti biasa pasti kamu menang. Pastikan untuk tidak terpengaruh sebelumnya. Song Qiang menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, aku tahu apa yang harus saya lakukan, guru. Kau tahu posisiku. Jika kamu juga kalah di ronde ketiga ini, jangan panggil aku gurumu lagi di masa depan. Selesai berbicara, Ruosu menjentikkan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan Song Qiang terpaku seperti ayam kayu. Kecakapan visual macam apa yang dimiliki Ruosu, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pikiran Song Qiang sedang bimbang saat ini. Oleh karena itu, itulah mengapa Ruosu melakukan tindakan kasar ini padanya, membuat Song Qiang menenangkan diri. Ruosu menghabiskan banyak usaha pada Song Qiang, bagaimana dia bisa tega mengusirnya dari pengawasannya. Putaran ketiga, pemurnian pil. Pil obat yang harus kalian buat adalah pil roh surgawi guntur merah. Kata diakon itu. Pil roh surgawi guntur merah adalah pil obat dengan atribut petir. Kesulitan pemurniannya sangat tinggi, hampir sebanding dengan pil batu surgawi Gale. Kesulitan pil obat merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang. Namun di ronde ketiga ini, Ning Xiyu jelas dirugikan. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa asal tingkat menengah. Dia jauh lebih buruk dalam hal esensi ilahi. Pil obat ini lebih sulit untuk disuling, dan pengeluaran untuk esensi ilahi juga sangat besar. Aku ingin tahu apakah putaran ketiga ini, Ning Xiyu masih bisa menciptakan keajaiban atau tidak. Jika tidak ada dua ronde pertama, menurutku Ning Xiyu pasti tidak bisa. Tapi sekarang, aku sangat menantikannya. Di dua ronde pertama, semua orang tidak optimis dengan Ning Xiyu. Namun mereka tidak menyangka Ning Xiyu menjadi kuda hitam terhebat, mengalahkan kontestan unggulan teratas, Song Qiang, hingga ia babak belur. Babak ketiga ini, semua orang tentu juga menantikannya. Namun beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya pernah mendengar tentang kekuatan dao alkimia Ning Xiyu, dan karena itu, mulai meragukannya. Dengan dimulainya babak penyempurnaan pil, semua orang memusatkan seluruh perhatian mereka pada penyempurnaan pil, namun Ning Xiyu tidak bergerak. Ye Yuan memberitahunya, jangan menjadi tidak sabar. Sebelum memurnikan pil, ingat-ingat pengamatan berkali-kali dengan benar, ingat dengan cermat akumulasi dao saat itu, dan sesuaikan keadaanmu ke puncak. Ning Xiyu langsung menuruti kata-kata Ye Yuan, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Apa yang dilakukan gadis ini? Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuatnya,
jadi dia sengaja mengganggu pikiranku. Keadaan pikiran Song Qiang tidak tenang dan terus tidak bisa melepaskan pemikiran tentang Ning Xiu. Tindakan aneh Ning Xiu secara alami terlihat di matanya dengan sangat cepat. Dia sudah agak meragukan kehidupan sekarang. Melihat pemandangan ini, dia semakin cemas dan ragu. Ruo Su tiba-tiba mendengus dingin. Song Qiang tiba-tiba terbangun, dan terjun ke dalam pemurnian pil. Kepala tetua, tindakan ini, sepertinya tidak sesuai dengan aturan kan. Xuan Yu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin. Wajah Ruo Su tidak memerah, jantungnya juga tidak berdetak lebih cepat saat dia berkata dengan dingin, apa yang dilakukan orang tua ini? Dia jelas membuat Song Qiang menenangkan pikirannya melalui dengusan dingin ini. Sekarang, dia sebenarnya menolak mengakuinya tanpa tersipu. Para tetua lainnya juga merasa bahwa tindakan ini agak berlebihan. Hanya saja mereka tidak berani berbicara. Xuan Yu membeku dan segera tutup mulut. Kulit orang ini terlalu tebal. Ye Yuan melirik Ruo Su, tapi tidak mengeluarkan suara. Saat ini, Ning Xiu tiba-tiba membuka matanya dan memulai penyempurnaan pil. Mata Ye Yuan berbinar dan dia menganggukkan kepalanya pada dirinya sendiri. Kemampuan pemahaman gadis ini bahkan lebih baik dari yang dia kira. Hanya untuk melihat tindakan Ning Xiu seperti awan mengambang dan air mengalir, alami dan mulus, menyelesaikan berbagai hal sekaligus, dengan aura seorang master. Beberapa tetua mengeluarkan napas ringan, jelas tertarik pada Ning Xiu. Ranah para tetua yang hadir semuanya sangat tinggi dan bisa melihat tingkat superioritas secara sekilas. Keadaan Ning Xiu saat ini sudah mencapai keadaan fokus, tidak ada gangguan dalam pikirannya. Dalam keadaan seperti itu, penyempurnaan pil jelas dapat memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Xiu gadis ini sepertinya sangat berbeda. Mungkinkah Penatua Ye benar-benar memiliki kemampuan setingkat ini untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib? Jika Xiu gadis ini benar-benar menyempurnakan pil roh surgawi guntur merah, itu akan luar biasa. Sekelompok tetua terkejut satu demi satu. Mereka tahu bahwa Ning Xiu benar-benar tidak dapat dibandingkan lagi dengan masa lalu. Terlepas dari hasil akhirnya, gelar Song Qiang sebagai orang nomor 1 di antara murid bintang 3 kemungkinan besar harus diserahkan di atas piring perak. Sebaliknya, meskipun Song Qiang dengan kuat menguasai pikirannya, keadaan pikirannya sudah kacau. Sangat sulit untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Kekuatannya kemungkinan besar akan sangat berkurang. Waktu perlahan berlalu, karena ranahnya kurang, Ning Xiu meneteskan keringat dan agak tegang. Tapi, seluruh dirinya berada dalam keadaan misterius dan tidak mendeteksinya sama sekali. Dia hanya punya satu pemikiran saat ini, yaitu memurnikan pil obat. Tiba-tiba, dia berkata pelan, mengembun. Dia yang terakhir mengambil tindakan di antara semua orang, tapi yang pertama menyelesaikannya. Di tengah kerumunan, gelombang seru datang. Mereka tidak menyangka bahwa Ning Xiu benar-benar menyempurnakan pil roh surgawi guntur merah. Bahkan dia sendiri memandang ke arah Ye Yuan dengan wajah bersemangat. Dia tahu bahwa semua perubahan ini disebabkan oleh Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis untuk menunjukkan penegasannya, membuat Ning Xiu sangat gelisah. Tak lama kemudian, pil obat Song Qiang juga akan memadat. Tapi tepat pada saat kritis, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin dari rongga hidungnya. Song Qiang sepertinya tenggorokannya tercekat, langsung tercekik. Memadatkan pil adalah salah satu langkah paling penting dalam alkimia. Dapat dikatakan bahwa itu mirip dengan 10.000 aliran sungai yang menyatu menjadi sebuah sungai. Dengusan dingin Ye Yuan sepertinya langsung memotong pisau di area pertemuan semua tetesan. Rasa itu benar-benar bebas dari hambatan secara maksimal. Wajah kepala tetua berubah dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan. Apa maksudnya ini? Ye Yuan berkata dengan tatapan polos, apa yang telah kulakukan? Oh, tadi tenggorokanku terasa tidak nyaman dan aku berdeham. Tenggorokan kepala tetua juga terasa tidak nyaman sekarang kan? Kamu, Ruo Su marah sampai wajahnya pucat, tapi sebenarnya dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Banyak orang tua yang mati-mati menahan diri agar tidak tertawa. Ye Yuan, bocah ini sungguh sangat buruk. Tapi masalah ini adalah kepala tetua yang tidak mematuhi peraturan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan apapun. Meski dengusan dingin Ye Yuan tidak membuat Song Qiang menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya, kualitas pil obatnya pasti sangat mempengaruhi. Apa yang salah denganku? Mungkinkah aku melakukan sesuatu yang salah? Mengapa kepala tetua begitu marah?
Ye Yuan berkata dengan wajah polos. Ekspresi Ruosu sangat muram saat dia berkata dengan suara serius, "Tetua Ye, bagus sekali. Kamu sangat bagus. Sebentar lagi, kita akan menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya." Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk bisa mendapatkan bimbingan kepala tetua, Ye ini sangat menyambutnya. Di tengah suasana yang agak dingin, pil obat semua orang telah dimurnikan sepenuhnya. Para murid yang bisa masuk 30 besar, kekuatan mereka semuanya sangat luar biasa. Meskipun pil roh surgawi guntur merah itu keras, namun hal itu tidak sampai pada titik di mana mereka tidak dapat memperbaikinya. Hanya saja kualitas baik dan buruknya sangat bervariasi. "Buka tungkunya, sesepuh, tolong periksa mereka," kata Diaken dengan suara yang jelas. Semua orang membuka kuali obat mereka. Pil obat satu demi satu terbang keluar. Ketika Ning Xiu melihat pil roh surgawi guntur merah miliknya, dia merasa sangat gembira. Dia benar-benar melakukannya. Puncak bermutu tinggi. Hanya satu perhentian lagi dan itu adalah kualitas yang unggul. Sekelompok tetua berjalan menuruni tribun dan melihat pil roh surgawi guntur merah milik Ning Xiu pada pandangan pertama, semuanya sangat terkejut. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Ning Xiu benar-benar bisa menyempurnakan pil yang bermutu tinggi? Sepertinya situasi babak ini sudah sangat jelas. Xiu gadis ini menempati posisi pertama untuk ketiganya, mengalahkan semuanya, kata seorang penatua. Beberapa tetua datang ke depan Xuan Yu dan memberi selamat. Tetua kedua, selamat. 10 tempat untuk memasuki menara pil kali ini, murid-murid Anda sebenarnya menempati setengahnya. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Xuan Yu tersenyum dan berkata, beruntung, semua berkat penatua Ye. Xuan Yu secara alami senang di hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa ini semua adalah berkat Ye Yuan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa tahun ini, dia diintimidasi dengan buruk oleh kepala tetua. Hari ini, dia akhirnya melampiaskan semuanya. Kepala tetua hanya turun dan berputar satu putaran, lalu kembali ke tribun lagi. Bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk tetap tinggal? Dengusan dingin Ye Yuan secara langsung membuat pil obat Song Qiang menjadi bermutu rendah. Bagaimana pil obat tingkat rendah bisa masuk 10 besar? Song Qiang sudah lama pergi. Dia benar-benar tidak punya cara untuk tinggal di sini lagi. Hari ini, wajahnya benar-benar hilang. Beberapa jam kemudian, hasil tim pelindung juga keluar. Lu Yi dan Ding Sun berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki menara pil. Setelah sisi itu berakhir, Ruosu berdiri dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Tetua Ye, giliran kita." Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Kepala tetua sangat cemas. Kondisi pola pikir ini akan mempengaruhi kinerja Anda." Ruosu mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Hari ini, lelaki tua ini akan memberitahumu bahwa menjadi tetua tidaklah mudah." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kepala tetua ingin bersaing?" Ruosu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan katakan bahwa orang tua ini menindasmu. Pil dewa peringkat 3 manapun, kamu dapat memilihnya." Kepala tetua pada akhirnya masih mengkhawatirkan identitasnya dan tidak ingin mendapatkan reputasi menindas yang lemah di depan banyak orang. Oleh karena itu, dia menyuruh Ye Yuan memilih pil obat. Menurutnya, tidak peduli pil obat peringkat 3 manapun, dia tetap tidak kesulitan menghancurkan Ye Yuan. Dia adalah kepala tetua menara pil yang agung, Dewa Alkimia Bintang 4 Puncak. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Dewa Alkimia Bintang 3? Meskipun Ye Yuan agak berbeda dari yang lain, kekuatannya jauh melebihi Dewa Alkimia Bintang 3, dia juga memiliki keyakinan penuh. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, "Kepala tetua sebenarnya sangat murah hati, kalau begitu, aku yang akan memilih pil obat." Ruosu mendengus dingin dan berkata, "Pilih saja. Orang tua ini adalah kepala tetua yang dimuliakan, mungkinkah aku masih harus mempersulitmu dalam bidang ini, Dewa Alkimia Bintang 3? Bukankah itu akan membuat seluruh penduduk kota kekaisaran mengejekku?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tapi melihat ke arah Xuan Yu dan berkata, "Tetua kedua, aku ingin tahu pil dewa peringkat 3 mana yang paling mahir dilakukan oleh kepala tetua." Xuan Yu memahaminya dan berkata sambil tersenyum, "Pil dewa peringkat 3 yang kepala tetua kuasai terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi untuk mengatakan keahlian terbaiknya, itu adalah pil Universal Fast Sun. Pil obat miliknya ini telah menciptakan banyak pusat kekuatan alam penguasa ilahi untuk kota kekaisaran." Alis Ye Yuan terangkat dan menatap Ruosu. Dia agak terkejut.
Dia tidak berpikir bahwa Ruosu benar-benar ahli dalam pil Universal Fast Sun. Pil alam semesta matahari luas ini bukanlah pil obat biasa, melainkan pil obat yang dapat membantu para dewa ilahi setengah langkah dan dewa asal yang telah mencapai kesempurnaan dalam memahami hukum langit dan bumi, serta memahami keterbukaan dunia batin. Tidak ada pil obat yang bisa secara langsung membiarkan seniman bela diri melakukan terobosan ke alam dewa ilahi. Namun pil ini dapat meningkatkan peluang seorang seniman bela diri untuk melakukan terobosan, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mengambil langkah terakhir ini. Pil obat semacam ini sulit ditemukan satupun. Terlepas dari bahwa obat-obatan roh yang dibutuhkan sangat langka, kebutuhan penyulingan juga sangat sulit cenderung buruk. Bahkan bagi dewa alkimia bintang 4, mereka yang mampu memurnikannya juga sangat sedikit. Dewa alkimia bintang 3, belum pernah terdengar ada orang yang menyempurnakannya sebelumnya. Ruosu dan Xuan Yu, keberadaan semacam ini, secara alami dapat menyempurnakannya. Tapi Xuan Yu jauh lebih kuat dari Ruosu dalam pil obat ini. Saat Ruosu mendengarnya, perutnya yang penuh amarah berubah menjadi ejekan dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Hahaha, anak muda sebaiknya tidak terlalu terburu-buru. Anda ingin menggunakan pil obat yang paling saya kuasai untuk bersaing dengan saya, idenya bagus, tapi, Anda terlalu lemah." Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Ye Yuan akan bersaing dengannya dalam menggunakan pil alam semesta Fatsun. Pil obat ini, Dewa Alkimia Bintang 3 tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Para tetua lainnya juga memperlihatkan tatapan menghina, merasa bahwa Ye Yuan berada dalam posisi yang berlebihan. Penatua Ye ini, semakin aku melihatnya, dia terlihat semakin tidak bisa diandalkan. Ia ingin mengatakan bahwa Ning Xiu diajar olehnya, aku tidak percaya meskipun aku dipukuli sampai mati. Kamu ingin bersaing dalam pil ini denganku? Hahaha, anak muda. Aku agak meragukannya sekarang. Apakah kamu benar-benar tahu spesifikasinya? Ketika Ruosu mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Tahu atau tidak, sebentar lagi kamu akan tahu. Mengapa kepala tetua, apakah Anda akan menarik kembali kata-katamu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Karena kamu sendiri yang memintanya, bukankah akan mengecewakanmu jika orang tua ini tidak ingin mencapai tujuanmu? Kata Ruosu sambil tersenyum dingin. Berbicara tentang Ruosu yang menyempurnakan pil Universal Fast Sun, itu memang merupakan kemampuan khusus dari kota kekaisaran langit surgawi. Bahkan ada suatu saat ketika dia menyempurnakan pil Universal Fast Sun tingkat surga dan hanya melewatkan sedikit lagi untuk mencapai alam tingkat dewa. Bagi pil Universal Fast Sun, ini hanyalah sebuah keajaiban. Ada pepatah yang beredar di kalangan alkemis, pil ini adalah yang tersulit di peringkat 3. Bagi seorang alkemis peringkat 3 yang ingin menyempurnakan pil ini, tidak diragukan lagi itu adalah omongan yang bodoh. Dapat dikatakan bahwa pil Universal Fast Sun adalah hal yang tabu bagi Dewa Alkimia Bintang 3. Meskipun itu hanya pil dewa peringkat 3. Hanya dengan mengalami pembaptisan Dao besar, membuka dunia batin seseorang dan meningkatkan pemahaman seseorang, barulah seseorang dapat menyempurnakan pil obat ini. Dari sini terlihat betapa sulitnya memurnikan pil obat ini. Namun, ketika semua orang mendengar bahwa kepala tetua akan menyempurnakan pil Universal Fast Sun, masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat. Khususnya para alkemis, ini adalah kesempatan langka untuk belajar dan mengamati mereka. Ini sungguh luar biasa. Untuk benar-benar dapat melihat secara pribadi kepala tetua menyempurnakan pil Universal Fast Sun, ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali dalam hidup mereka. Meskipun Penatua Ye tidak dapat diandalkan, dia memberikan manfaat untuk kita, para alkemis tingkat bawah ini, kali ini. Tetua Ye benar-benar orang bodoh yang tidak takut pada apapun, hingga benar-benar ingin bersaing dalam pil Universal Fast Sun dengan kepala tetua. Obat-obatan roh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil Universal Fast Sun sangat langka. Namun dengan kekuatan kota kekaisaran langit surgawi, mengumpulkan beberapa set obat roh peringkat 3 masih bisa dilakukan. Hanya saja pil obat ini terlalu berharga. Sangat sedikit orang yang mampu mengundang kepala tetua untuk mengambil tindakan. Tak lama kemudian, seseorang menyiapkan 2 set obat roh dan mengirimkannya ke Menara Pil. Penatua Ye, obat-obatan roh ini diperoleh oleh para murid Menara Bela Diri dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ruosu menunjuk obat-obatan roh itu dan berkata, memberimu untuk disempurnakan sungguh terlalu berlebihan. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, kata-kata kepala tetua tidak benar. Terbuang atau tidak,
Kita baru tahu setelah dimurnikan. Jika kualitas pil obatmu lebih buruk daripada pilku, kaulah yang benar-benar menyia-nyiakannya. Ruosu mendengus dingin dan berkata, lidah silet. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar dapat menyempurnakan pil Universal Fast Sun. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya mengatakannya lagi, ayo kita mulai. Kepala tetua duluan, biarkan aku menjiplak dulu. Ruosu tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, kamu harus memperhatikannya dengan cermat. Selesai berbicara, kedua tangan kepala tetua menggaris lingkaran. Aura Dao Agung melonjak ke langit di alun-alun, keributannya sangat mengejutkan. Mencapai ranah Dewa Alkimia Bintang 4, setiap penyempurnaan pil akan memicu kekuatan Dao Agung. Tatapan Xuan Yu berubah tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kekuatannya meningkat lagi. Kedua orang itu bertarung selama bertahun-tahun dan selalu bertarung secara diam-diam. Mengenai kekuatan Ruosu, Xuan Yu adalah yang paling jelas. Dari momentum yang mengesankan ini, dia dapat merasakan bahwa kekuatan Ruosu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mencapai ranah mereka, setiap peningkatan kecil sangatlah sulit didapat. Kekuatan kepala tetua meningkat, dia awalnya bisa melepaskannya dari jarak tertentu. Sayang sekali, dia bertemu Ye Yuan. Mengamati pemurnian pil Ye Yuan terakhir kali membuat Xuan Yu memperoleh banyak keuntungan. Beberapa hari ini, level Dao Alkimia Xuan Yu mengalami peningkatan yang cukup besar. Pembelajaran seperti ini sebenarnya memberikan efek terbaik padanya. Karena pemurnian pil Ye Yuan membuka pintu lain bagi mereka. Teknik alkimia kepala tetua bermartabat dan rumit, namun sangat stabil. Pembangkit tenaga Dao Alkimia yang hadir, bahkan peringkat tua, juga malu dengan inferioritas mereka. Ini adalah kekuatan setelah penempaan dan pelatihan tanpa akhir. Tidak ada cara untuk mengguncangnya sama sekali. Ye Yuan mengawasi dari samping dan juga memuji tanpa henti. Memang layak menjadi tetua. Kekuatannya tidak biasa. Ye Yuan sepertinya sedang mencari-cari kesalahan. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mereka melihatnya. Hai, jika tidak bisa menyempurnakan, akui kekalahan sedini mungkin. Kamu terlihat seperti badut sekarang, kata seorang tetua di faksi ketua tetua dengan suara serius. Ye Yuan juga tidak marah, berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, biarkan dia memperbaiki dulu. Apakah aku seorang badut atau bukan, kamu akan segera mengetahuinya. Tetua itu mendengus dingin dan berkata, aku akan lihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Ruosu memasuki kondisi pemurnian pil, seluruh tubuhnya terfokus sepenuhnya pada pil obat. Percakapan Ye Yuan dan tetua itu, dia tentu saja tidak bisa mendengarnya. Kontes aslinya menjadi penampilan solo kepala tetua. Segera, semua orang tertarik dengan teknik alkimia transenden kepala tetua. Tidak ada lagi yang memperhatikan Ye Yuan. Mereka sangat yakin bahwa Ye Yuan adalah penipu ulung yang tidak tahu alkimia sama sekali. Namun, saat ini, Ye Yuan bergerak. Aura Dao Agung yang lebih besar tiba-tiba melonjak ke langit, membuat semua orang ketakutan. Ini, apa yang terjadi? Aura Dao Agung ini dipancarkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin? Auranya sebenarnya jauh lebih kuat dari kepala tetua. Astaga, penglihatanku pasti terganggu. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 3 bisa memicu aura Dao Agung yang begitu menakutkan? Ketika penyempurnaan pil dimulai, sikap sinis dan kurang ajar mereka kepada Ye Yuan benar-benar menghilang. Yang menggantikannya adalah fokus yang tiada taraf. Semua orang memandang Ye Yuan dengan tatapan tercengang dan rahang kendur. Teknik alkimianya seperti mimpi, aura Dao Agung yang terus berfluktuasi, memperjelas kepada semua orang bahwa ini adalah eksistensi yang Dao alkimianya telah mencapai alam sempurna. Penyempurnaan pil kepala tetua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Setelah keheranan, semua orang mulai tertarik pada Ye Yuan dengan sangat cepat. Terutama para alkemis itu, masing-masing dari mereka menyaksikan seolah-olah mereka sedang mabuk. Saat ini, pil pemurnian Ye Yuan seperti memicu melodi surgawi Dao Agung, sama seperti pada saat di wilayah iblis, mampu membuat orang-orang di sekitarnya tenggelam ke dalam, tidak mampu melepaskan diri juga. Mereka menemukan bahwa teknik alkimia Ye Yuan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tekniknya sangat mendalam, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Terutama para tetua itu, masing-masing dari mereka seperti telah mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Tampaknya mereka mendapat hujan lebat setelah kemarau panjang, belajar dari Ye Yuan dengan penuh semangat.
Ini adalah kekuatan Penatua Ye. Tidak heran dia bisa menjadi seorang tetua dengan identitas Dewa Alkimia Bintang 3. Tidak ada masalah sama sekali. Yakin, sangat yakin. Aku tidak pernah berani membayangkan Dewa Alkimia Bintang 3 bisa melakukan itu. Ketika semua orang terbangun karena terpesona oleh aura Dao. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Penyempurnaan pil Ye Yuan membuat mereka memperluas wawasan mereka. Baru pada saat itulah mereka benar-benar memahami apa yang Ye Yuan andalkan untuk menjadi seorang tetua. Ye Yuan sudah selesai, tapi Ruosu masih dengan cermat meramu pil obatnya. Orang-orang yang awalnya masih mengagumi penyempurnaan pil kepala tetua, sekarang melihatnya kembali, sebenarnya ada perasaan yang membosankan. Entah sudah berapa lama berlalu, pil Universal Fast Sun milik kepala tetua akhirnya berhasil diselesaikan sepenuhnya. Mengenai penyempurnaan pil kali ini, dia sangat puas. Berdasarkan penilaiannya, setidaknya itu juga tingkat surga. Dengan mampu menghadirkan pil Universal Fast Sun hingga mencapai tingkat surga, maka seseorang sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Ketika dia melihat Ye Yuan masih berdiri di sana, menatapnya dengan tenang, dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak dapat memperbaikinya. Hah? Menyerah. Sekarang, tahukah kamu perbedaan antara kamu dan aku? Ruosu tersenyum dan mengejek. Ye Yuan menatap dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, aku sudah lama menyelesaikan pemurnian. Kaulah yang terlalu lambat. Ruosu sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia dan malah tertawa sambil berkata, masih keras kepala sampai sekarang, apakah menurutmu pil Universal Fast Sun adalah kubis, yang bisa dimurnikan sepenuhnya dalam waktu sesingkat ini? Atau apakah kamu memperlakukan obat-obatan roh itu seperti menggoreng masakan, memasaknya dalam satu panci? Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang tetua berlari ke sisi Ruosu dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Ekspresi Ruosu berubah dan menatap Ye Yuan dengan takjub. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ye Yuan, dia benar-benar telah selesai menyempurnakannya. Dewa Alkimia Bintang 3, bagaimana mungkin bisa menyempurnakan pil ini? Pil obat ini adalah tabu Dewa Alkimia Bintang 3. Ruosu tiba-tiba terbangun, matanya menyapu wajah orang lain, langsung memahami sesuatu. Dia sangat malu dan kesal ketika dia berkata kepada Ye Yuan dengan suara dingin, buka tungku, orang tua ini ingin melihat apa yang kamu sempurnakan. Wajah semua orang juga menunjukkan ekspresi terpesona. Mereka semua sangat penasaran, untuk bisa memiliki seni alkimia yang menakutkan seperti itu, sampai tingkat berapa Ye Yuan menyempurnakannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, buka. Kepala tetua, siapa yang pertama? Kepala tetua berkata dengan suara yang dalam, kamu duluan. Orang tua ini sangat penasaran sekarang, pil tingkat berapa yang bisa disempurnakan oleh Dewa Alkimia Bintang 3. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terserah kamu. Saat kuali obat terbuka, cahaya menyilaukan keluar dan langsung mencapai cakrawala, membutakan sampai semua orang tidak bisa membuka mata. Di langit, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan benar-benar membentuk awan pelangi yang membawa keberuntungan. Awan keberuntungan pelangi menari-nari di langit, tampak luar biasa megah, seperti merayakan Ye Yuan yang sempurna membentuk pil. Di tengah kerumunan, seruan seru terdengar. Pil obat ini kelas berapa? Untuk benar-benar dapat memicu fenomena langit dan bumi. Apakah kamu bodoh? Fenomena langit dan bumi, hanya pil obat tingkat dewa dan di atasnya yang dapat memicunya. Pil obat Penatua Ye sudah mencapai tingkat dewa roh kehampaan. Pasti bercandakan. Pil Universal Fast Sun, roh hampa tingkat dewa. Wajah kepala tetua menunjukkan ekspresi keheranan. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak memahami apa yang terjadi? Adegan ini terlalu menggetarkan jiwa. Ingin memicu fenomena langit dan bumi, bukan sembarang pil obat yang mencapai tingkat dewa roh hampa. Hanya pil seperti pil Universal Fast Sun yang merampas rejeki langit dan bumi yang dapat memicu fenomena langit dan bumi. Dan pil obat semacam ini, yang ingin memurnikan pil dewa tingkat roh hampa tidak diragukan lagi adalah omongan bodoh. Namun kini, pembicaraan gila itu benar-benar terjadi di hadapan mereka. Ye Yuan hanyalah Dewa Alkimia Bintang 3. Bagaimana bisa Ye Yuan melakukan hal sejauh ini? Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, Ruosu tidak akan pernah percaya tidak peduli apapun yang terjadi, Dewa Alkimia Bintang 3 benar-benar dapat memurnikan pil alam semesta matahari luas tingkat dewa.
Ini hanyalah sebuah lelucon. Meski dia menyaksikan fenomena langit dan bumi dengan matanya sendiri, dia tetap merasa ini hanya lelucon. Sebuah lelucon yang dibuat surga terhadapnya. Xuan Yu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, aku bahkan berpikir Ye Yuan bisa memurnikan roh ungu tingkat dewa, aku tidak berpikir bahwa dia benar-benar secara langsung memurnikan tingkat dewa roh kehampaan. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu di mana batasannya. Lu Yi yang berada di sampingnya juga berkata dengan heran, Guru, Penatua Ye sungguh luar biasa. Pil Universal Fast Sun tingkat Dewa Roh Hampa ini, mungkin seluruh kota kekaisaran elang surgawi akan jatuh ke dalam kegilaan. Xuan Yu tersenyum dan berkata, tentu saja. Kali ini, Ruo Su salah perhitungan. Jika Ye Yuan tidak memiliki kemampuan yang bisa dipamerkan, bagaimana mungkin orang di lantai atas setuju untuk membiarkan dia menjadi penatua? Aku sangat ingin melihat apakah Ruo Su berani membuka tungku atau tidak. Lu Yi membeku dan segera mengerti. Dia tidak menyangka bahwa gurunya juga memiliki sisi nakal. Dalam keadaan seperti ini saat ini, apakah Ruo Su berani membuka tungkunya atau tidak adalah pertanyaan yang sangat canggung. Jika dibuka, permata itu ada di depan, dia tidak bisa menunjukkannya sama sekali. Tidak membuka, kepala tetua yang diagungkan sebenarnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka tungku. Sungguh tontonan yang canggung. Ruo Su menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau sekarang. Jika dia sebelumnya mengetahui keadaan seperti ini, sebaiknya dia membuka tungku terlebih dahulu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, pelangi awan keberuntungan memudar. Semuanya kembali tenang. Sebuah pil obat digantung di atas kuali obat dengan tenang. Keharuman langsung memenuhi seluruh alun-alun. Sangat harum. Ini pertama kalinya aku mencium aroma obat yang begitu harum. Seluruh alun-alun sebenarnya bisa mencium aroma obat, tingkat Dewa Roh Hampa memang luar biasa. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat panas. Jelas sekali, mereka semua ingin mendapatkan pil obat ini. Ada cukup banyak eselon atas keluarga besar yang hadir. Terhadap pil obat ini, mereka secara alami sangat menginginkannya. Pil obat kelas ini tidak hanya menandakan mampu menciptakan pusat kekuatan alam penguasa ilahi, bahkan menyiratkan kemungkinan masa depan yang tidak terbatas. Pil obat tingkat Dewa Roh Kehampaan secara alami berbeda dari pil obat biasa. Hal ini dapat mengkonsolidasikan dan memperkuat, menstimulasi potensi seniman bela diri, membiarkan seniman bela diri memiliki potensi peningkatan yang lebih besar. Seorang ahli bela diri yang sudah kehabisan potensinya dan hanya bisa berkultivasi ke tingkat Dewa Surga lapisan pertama setelah mengonsumsi pil obat, setelah mengonsumsi pil Universal Fast Sun tingkat Dewa Roh Kehampaan, terdapat harapan yang sangat besar untuk menembus Dewa Surga lapisan kedua, bahkan penguasa ilahi lapis ketiga. Ini hanyalah mereka yang bakatnya buruk. Setelah mereka yang memiliki bakat bagus mengkonsumsinya, kemungkinan masa depan mereka tidak terbayangkan. Pil obat yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Kepala tetua, giliranmu. Kata-kata Ye Yuan membuat otot-otot di wajah Ruo Su berkedut tak henti-hentinya. Adegan itu sepertinya membeku. Tatapan semua orang tertuju pada Ruo Su, ingin melihat apa yang akan dilakukan kepala tetua. Bagaimanapun juga, status kepala tetua sangat tinggi. Perkataan Ye Yuan benar-benar memaksanya terpojok. Hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi, wajah kepala tetua dianggap benar-benar hilang. Kamu menang. Ruo Su praktis mengeluarkan beberapa kata ini dari celah di antara giginya. Ruo Su tahu bahwa meskipun dia telah menghancurkan nyawanya yang tua, masih tidak mungkin untuk mengeluarkan pil obat tingkat Dewa Roh Hampa. Pil obat semacam ini hanya ada di legenda. Kenyataannya, dia hidup sampai usia lanjut dan dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyampaikan pil ini ke tingkat Dewa Roh Hampa saat berada di Dewa Alkimia Bintang 4. Mengenai Dewa Alkimia Bintang 3, tidak perlu dikatakan lagi. Oleh karena itu, dia mengakui kekalahannya dengan sangat bijaksana. Tentu saja, dia juga tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi. Setelah kekalahan, dia pergi dengan sedih. Tapi saat ini, pikiran semua orang sudah lama tidak terpaku pada kepala tetua. Seorang tetua keluarga Wang berkata dengan suara yang jelas, Penatua Ye, jual pil obat ini kepada keluarga Wang kami. Kami akan menawarkan 300 juta batu esensi ilahi. Tetua Ye, jangan dengarkan dia, jual ke keluarga Yan kami. Kami akan menawarkan 500 juta batu esensi ilahi. Keluarga Liu kami menawarkan 550 juta. Tiba-tiba,
Para pemimpin keluarga besar ini tampak bersaing hebat, berdebat sampai Ye Yuan sakit kepala. Berdasarkan peraturan Menara Pil, meskipun pil Universal Fast Sun ini dibuat oleh Ye Yuan, namun kepemilikannya adalah milik Menara Pil. Namun, jika Menara Pil memutuskan untuk menjualnya, 30% dari batu esensi ilahi yang diperoleh akan diberikan kepada Ye Yuan. Pil Dewa peringkat 3 biasa, bahkan pil pengubah sumsum darah surgawi yang dimurnikan Ye Yuan di kota selatan, juga hanya dijual dengan harga 50 juta. Keluarga besar ini, saat mereka membuka mulut, jumlahnya adalah beberapa ratus juta batu esensi ilahi. Harga ini sudah jauh melebihi harga pil Dewa peringkat 3 biasa. Berhenti, semua berhenti untukku, Ye Yuan berteriak keras. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Orang-orang itu masih berteriak-teriak, hampir menjadi gila. Pil Universal Fast Sun tingkat Dewa Roh Kehampaan, siapa yang tidak menginginkannya? Soal harga, itu semua tidak menjadi masalah. Ye Yuan benar-benar tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, diam untukku. Teriakan ini, Ye Yuan mengumpulkan esensi ilahi, secara langsung membuat semua orang kewalahan. Ketika orang-orang itu melihat Ye Yuan marah, mereka berhenti. Pasti bercanda, Penatua Ye sangat tangguh. Menyinggung perasaannya, bukankah mereka tidak mampu menanggung akibatnya? Melihat semua orang menjadi tenang, Ye Yuan berkata kepada Xuan Yu, Tetua kedua, masalah ini sebaiknya kuserahkan padamu. Xuan Yu tersenyum dan berkata, Sesepuh, karena semua orang bertekad untuk mendapatkan pil Universal Fast Sun ini, mengapa tidak, kita mengadakan lelang di tempat untuk menentukan kepemilikan pil obat ini? Apa pendapat semua orang? Saat semua orang mendengar, mereka terkejut. Siapa bilang Penatua kedua adalah orang baik hati yang tidak pernah mencoba menyinggung siapapun, metode ini kejam. Melelang di tempat, tidak ada yang bisa mengandalkan koneksi. Setelah hari ini, berbagai keluarga besar pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari Menara Pil sebagai perantara. Saat itu, ingin menjual dengan harga lebih tinggi jelas mustahil. Namun sekarang, secara terbuka dan transparan, semua orang menggunakan uang untuk berbicara. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Dengan cara ini, mereka dapat memaksimalkan manfaat pil obat tersebut. Itu juga merupakan hal yang baik untuk Menara Pil. Bagaimanapun, Menara Pil memiliki begitu banyak tetua dan murid. Obat-obatan roh yang dibutuhkan dan batu esensi ilahi yang dikeluarkan berada pada jumlah yang sangat mengerikan. Menara Pil juga perlu mendapatkan uang. Saya tidak keberatan, lakukan seperti yang dikatakan Penatua kedua. Biarkan alam mengambil jalannya, aku tidak keberatan. Bagus sekali, kita juga bisa menguji nilai dari pil obat tingkat Dewa Roh Hampa. Menurutku metode ini bagus. Di hadapan begitu banyak orang, bahkan jika para tetua mempunyai beberapa gagasan, mereka secara alami juga tidak berani membantah tetua kedua. Lagi pula, mengucapkan kata-kata semacam ini di depan umum akan merugikan kepentingan Menara Pil. Siapa yang berani menjadi ujung tombak dengan risiko kecaman universal? Penatua kedua tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, kalau begitu sudah beres. Diakon Zhang, Anda yang terbaik dalam hal semacam ini. Lelang ini akan diselenggarakan oleh Anda nantinya. Diakon Zhang keluar dari barisan dan berkata, baiklah, Penatua kedua. Di bawah, pusat kekuatan keluarga-keluarga besar itu semuanya menangis kepahitan tanpa henti. Mereka tahu pil obat ini terlalu populer. Begitu memasuki proses lelang, pasti akan melebihi 3 atau 500 juta. Dengan cara ini, jika mereka ingin mendapatkan pil obat ini, mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang. Siapa bilang Penatua kedua mudah ditindas? Ketika orang jujur berencana, ia membunuh dengan lebih halus tanpa menumpahkan darah. Namun, mereka benar-benar tidak mampu menolak godaan dari pil-pil Universal Fast Sun tingkat Dewa Roh Kehampaan. Pil obat ini, mereka bertekad untuk mendapatkannya. Perlu diketahui, pil obat ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan keluarga. Dibandingkan dengan pil obat biasa, menghabiskan hingga 1 miliar juga sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Bagaimanapun, uang dapat diperoleh kembali, tetapi pil obat ini tidak akan dimurnikan pada hari-hari biasa. Kota kerajaan elang surgawi sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Pil ini adalah sebuah terobosan baru yang pertama kali terjadi. Diakon Zhang dengan hati-hati mengumpulkan pil obat, meletakkannya di dalam kotak giok, dan meletakkannya di atas meja di depannya. Semuanya, Zhang ini telah berkonsultasi dengan para tetua sebelumnya,
Harga dasar untuk pil alam semesta matahari luas ini adalah 500 juta batu esensi dewa tingkat rendah. Setiap kenaikan harus berjumlah tidak kurang dari 20 juta batu esensi ilahi, kata Diakon Zhang dengan suara yang jelas. Saat ini, keluarga besar dan kecil di pusat kota sudah mengirimkan perwakilannya untuk mengajukan penawaran. Bahkan keluarga yang tidak datang juga buru-buru mengirimkan orang setelah mendengar kabar tersebut. Namun ketika mendengar harga dasar yang ditetapkan oleh Diakon Zhang, banyak keluarga kecil yang langsung mundur. 500 juta batu esensi dewa tingkat rendah, harga dasar ini sudah mencapai harga pil dewa peringkat 4. Ini masih harga dasar. Harga transaksi akhir pasti di atas 1 miliar. Harga ini terlalu menakutkan. Bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan finansial, hanya saja mempertaruhkan seluruh sumber keuangan mereka pada satu pil obat jelas tidak bijaksana. Sebenarnya keluarga kecil ini sudah lama mengetahui bahwa bersaing dengan keluarga besar tersebut pasti kalah. Namun karena tidak ikut berkompetisi sedikit pun, mereka juga tidak bisa melewati rintangan tersebut. Sekarang, pelelangannya dimulai. Diakon Zhang berkata dengan suara yang jelas. 600 juta, 650 juta, 700 juta, 900 juta. 1 miliar. Semua orang tahu bahwa harga lelang ini pasti akan sangat mengerikan. Tapi tidak ada yang menyangka kalau harganya benar-benar naik menjadi 1 miliar secepat itu. Diakon Zhang juga diam-diam merasa lidahnya keluh di dalam hatinya. Dia telah menjadi tuan rumah lelang entah berapa banyak sebelumnya dan belum pernah melihat kenaikan harga yang begitu rutusias. Biasanya, dalam proses pelelangan, jika ada keraguan, dia akan memberikan komentar, mendorong semua orang untuk menawar harga lebih tinggi lagi. Tapi kali ini, dia belum mengucapkan sepatah kata pun dan harganya sudah 2 kali lipat. 1,2 miliar. Pil ini, keluarga si kami sangat menginginkannya. 1,5 miliar, teriak seorang tetua keluarga si. Keluarga si dan keluarga Ning adalah sama, keduanya adalah keluarga besar di pusat kota dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Harga 1,5 miliar membuat takut semua orang sekaligus. Pil dewa peringkat 3 sebenarnya dilelang dengan harga 1,5 miliar, ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun di masa lalu. Diakon Zhang sangat terkejut di dalam hatinya. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi lelang semacam itu. Dalam sekejap mata, harganya naik 3 kali lipat. 1,5 miliar. Penatua Sisong telah menawarkan harga 1,5 miliar, apakah ada yang lebih tinggi? Diakon Zhang akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara. Setelah hening beberapa saat, seorang pria parubaya perlahan membuka mulutnya dan berkata, 2 miliar. Semua orang mengungkapkan ekspresi sangat terkejut, memandang ke arah pria parubaya itu. Itu adalah tetua keluarga Ning, Ning Lixiao. Astaga, dia langsung menaikkan tawarannya sebesar 500 juta. Apakah keluarga Ning ingin memberikan buah plum sebagai ketidakseimbangan atas buah persik di sini, dan menjalin hubungan dengan Penatua Ye? 2 miliar untuk membeli pil dewa peringkat 3, gila. Benar-benar gila. Sisong jelas juga tidak menyangka ada orang yang akan melakukan pekerjaan itu. Dia memandang Ning Lixiao dengan agak terkejut. Sisong penuh gigi dan berkata, 2,1 miliar. 2,5 miliar. Ning Lixiao tidak menutup mata dan menambahkan 400 juta dengan acuh tak acuh. Ekspresi Sisong berubah dan dia berkata kepada Ning Lixiao dengan suara serius, Ning Lixiao, apakah kamu marah? Menaikkan harga seperti ini tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Ning Lixiao berkata dengan dingin, karena aku menawar harganya, tentu saja harganya sepadan. Si Ziyong membutuhkannya, Tianping juga membutuhkannya. Sial sekali, yang harganya lebih tinggi akan mendapatkannya. Wajah Sisong berkedip-kedip tanpa henti dan dia mengertakkan gigi dan berkata, 2,6 miliar. Ning Lixiao, jika kamu memiliki kemampuan, tawarkan hingga 3 miliar. Ning Lixiao meliriknya dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, 3,5 miliar. Semua orang menarik napas dingin. Mereka sudah lama menduga kalau pil Universal Fast Sun ini akan sangat mahal, tapi mereka tidak menyangka kalau pil itu ternyata sangat mahal. Dengan harga 3,5 miliar, seseorang bahkan sudah bisa membeli harta mistik penguasa ilahi yang cacat. Namun, itu hanyalah pil dewa peringkat 3. Ekspresi Sisong berubah beberapa kali dan dia berkata dengan sangat tidak senang, Ning Lixiao, anggap dirimu kejam. Di sini, pil Universal Fast Sun ini adalah milik keluarga Ningmu.
Ning Lixiao menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Sisong, terima kasih telah memberi jalan." 3,5 miliar. Keluarga Ning menawar harga 3,5 miliar, apakah ada harga yang lebih tinggi? Diakon Zhang berhenti sejenak, tatapannya menyapu kerumunan, lalu dia melanjutkan dan berkata, 3,5 miliar sekali. 3,5 miliar dua kali. 3,5 miliar tiga kali. Selesai. Selamat kepada keluarga Ning karena telah memperoleh pil Fast Sun Universe tingkat Dewa Roh kehampaan pertama yang bersejarah di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Suara gong terakhir memutuskannya. Semua orang mulai tercengang dengan mulut ternganga, tidak berani mempercayai harga ini. Belum pernah ada pil Dewa peringkat 3 yang bisa dijual dengan harga setinggi 3,5 miliar. Mereka bahkan merasa keluarga Ning dimanfaatkan saat ini. Meski pil obat ini satu dalam sejuta, namun harga 3,5 miliar tetap membuat mereka merasa tidak sepadan. Namun, Ning Lixiao jelas tidak memiliki kesadaran ini. Setelah menerima pil obat, dia menemui Ye Yuan dan menggenggam tangannya sambil berkata sambil tersenyum, "Penatua Ye, beberapa hari ini, Siu gadis ini berada di bawah perawatanmu, aku mewakili keluarga Ning berhutang budi kepadamu tanpa henti." Ning Lixiao sangat pintar. Meskipun dia membeli pil obat itu dengan harga 3,5 miliar, dia tidak berniat menggunakannya untuk menunjukkan kebaikannya. Seolah-olah pil obat ini bernilai 3,5 miliar. Sebaliknya, dia datang menemui Ye Yuan untuk mengucapkan terima kasih atas peningkatan Ning Xiu. Kenyataannya, keluarga Ning sangat mementingkan Ning Xiu. Keluarga Ning memiliki kekuatan yang sangat kuat di menara bela diri, namun pengaruh mereka terhadap pihak menara pil hampir nol. Hal ini tidak mengherankan. Merawat seorang jenius alkimia jauh lebih sulit daripada merawat seorang jenius seni bela diri. Namun yang membuat keluarga Ning pusing adalah Ning Xiu selalu malas dan tidak berusaha mencari kemajuan sebelumnya. Namun hari ini, keluarga Ning melihat Ning Xiu yang mengalami perubahan total, hal ini membuat mereka sangat gembira. Pada titik ini, siapa yang masih berani meragukan apakah Ning Xiu diajar oleh Ye Yuan atau tidak? Selain Ye Yuan, siapa yang masih bisa membuat Ning Xiu mengalami perubahan besar dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, bakat mengerikan yang ditunjukkan oleh pemuda di depan mereka ini benar-benar layak untuk dijadikan teman bagi keluarga Ning. Meski 3,5 miliar sedikit mahal, uang ini sepadan. Ye Yuan mengerti dalam hatinya dan juga tersenyum dan berkata, bakat gadis ini cukup bagus. Jika itu adalah sepotong kayu busuk, saya juga tidak bisa memolesnya. Ning Lixiao terkekeh dan berkata, apa yang Penatua Ye katakan adalah benar. Apakah Anda sadar, Xiu, gadis ini bangga karena bakatnya melebihi yang lain dan suka bermain-main dan berkemauan keras, membuat keluarga Ning kami khawatir, sampai dia bertemu dengan Penatua Ye. Sekarang, dia akhirnya tahu apa yang disebut surga di luar surga, dan selalu ada orang yang lebih baik. Di depan Penatua Ye, jenius manapun akan dibayangi. Kedengarannya seperti sanjungan, tapi itu datang dari lubuk hati Ning Lixiao. Bakat Ning Xiu kuat, tetapi bakat Song Qiang hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dibandingkan dirinya. Tapi hasilnya, Song Qiang bahkan tidak layak membawa sepatu Ye Yuan. Siapa Ye Yuan? Itu adalah eksistensi yang pernah menjatuhkan kepala tetua. Begitu Ye Yuan menerobos ke alam penguasa ilahi, itu adalah kekuatan menara pil yang tidak bisa diabaikan dan bisa berdiri berdampingan dengan dua tetua agung. Setelah hari ini, reputasi Ye Yuan akan menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Pintu Ye Manor kemungkinan besar akan terinjak-injak hingga jatuh ke tanah. Fang Rong, kenapa kamu tidak memberi hormat kepada Penatua Ye? Apakah kamu tahu aturannya atau tidak? Ning Lixiao tiba-tiba berkata kepada Ning Fang Rong di sampingnya. Ning Fang Rong mengikuti di sisinya seperti istri kecil yang diintimidasi. Saat itu, dia melontarkan ocehan liar di depan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar menjadi tetua menara pil. Perubahan ini sungguh terkutuk. Fang Rong, memberi hormat kepada Penatua Ye. Ning Fang Rong berkata dengan tangan terkepal. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, Tuan Muda Ning. Tidak perlu canggung. Ning Fang Rong berkata dengan malu-malu, di masa lalu, Fang Rong lah yang tidak peka, berharap Penatua Ye tidak memasukkannya ke dalam hati. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku belum terlalu picik. Biarkan masalah-masa lalu dihapuskan. Konflik kecil antara Ye Yuan dan Ning Fang Rong, Ning Lixiao secara alami juga menyadarinya. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, hatinya juga kembali ke tempatnya semula. Pada saat ini,
Tetua keluarga Si Song, juga mendekat dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan terkepal, Tetua Ye benar-benar mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Pil Universal Fast Sun tingkat Dewa Roh Hampa ini, si ini meneteskan liur karena terlalu iri. Bertanya-tanya apakah saya dapat meminta Penatua Ye untuk mengambil tindakan untuk menyempurnakannya sekali lagi. Keluarga si saya bersedia menawarkan 2 miliar batu esensi ilahi. Penatua Ye, mohon ambil tindakan sekali lagi. Kekuatan keluarga si setara dengan keluarga Ning. Mengumpulkan satu set obat-obatan roh untuk menyempurnakan pil alam semesta Fast Sun tentu saja bukanlah hal yang sulit. Hanya saja obat-obatan roh mudah ditemukan, tetapi seorang alkemis yang mampu memurnikan roh hampa tingkat dewa sangat sulit ditemukan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas apresiasi Penatua Si. Bukannya Ye Yuan tidak ingin mengambil tindakan, tapi pil Universal Fast Sun tingkat Dewa Roh Hampa ini memang tidak bisa dimurnikan begitu saja oleh Ye ini. Mampu membentuk pil saat ini juga bergantung pada unsur keberuntungan. Mengapa Penatua Si tidak menunggu beberapa hari lagi? Ketika kekuatan Ye ini naik ke tingkat yang lebih tinggi dan setelah saya memiliki tingkat kepercayaan tertentu, saya akan mengambil tindakan untuk menyempurnakannya lagi. Bagaimana dengan itu? Sebenarnya, Ye Yuan sudah memiliki jaminan 60% hingga 70% untuk bisa memurnikannya dengan tingkat Dewa Roh Hampa. Tapi kata-kata ini, secara alami dia tidak akan mengatakannya pada Si Song. Keluarga Ning baru saja menawarkan harga 3,5 miliar dan membeli pil obat ini. Dan kamu hanya menawarkan 2 miliar dan ingin membuatku menyempurnakan pil untukmu, apakah itu bukan meremehkanku? Selanjutnya, menyempurnakan untukmu sebesar 2 miliar, kemana wajah keluarga Ning akan pergi? Terus terang saja, keluarga Si merasa bahwa pil Universal Fast Sun ini tidak bernilai 3,5 miliar. Namun, Ye Yuan jelas, 3,5 miliar adalah keuntungan keluarga Ning. Tak lama kemudian, keluarga Ning akan mengerti. Keluarga Ning dan keluarga Si, yang jauh dan yang dekat, Ye Yuan masih bisa membedakannya dengan jelas. Dia secara alami tidak akan melakukan hal seperti ini yang menggigit tangan orang yang memberinya makan. Si Song terlihat menyesal dan berkata, kalau begitu, setelah Penatua Ye menerobos, si ini akan menebalkan wajahku dan mampir untuk meminta pil lagi. Benar saja, beberapa hari berikutnya, pintu masuk Ye Manor terinjak-injak hingga rata dengan tanah. Banyak orang yang meminta pil, mengakui sebagai master, menjilat orang, dan sebagainya. Long Zhan sekarang adalah kepala pelayan Ye Manor. Beberapa hari ini, hal itu sangat menyibukkannya. Orang-orang yang datang ke Ye Manor, yang paling buruk juga merupakan pusat kekuatan alam penguasa ilahi. Junior dari alam dewa asal hanya bisa mengikuti di belakang orang yang lebih tua dengan patuh dan memberikan salam kepada Ye Yuan. Awalnya, dia masih belum terbiasa. Namun kemudian, dia menyadari bahwa semua orang sangat sopan kepadanya. Baru saat itulah dia tahu bahwa meskipun ranah kekuasaannya tidak tinggi, dia sudah terpapar oleh cahaya Ye Yuan. Dia sudah menjadi kepala pelayan kota kekaisaran langit surgawi yang paling banyak diminati. Kemungkinan besar, pengurus kepala tetua dan tetua kedua juga tidak bisa dibandingkan dengannya sekarang. Setelah bertahun-tahun pencobaan, Ye Yuan sudah mengembalikan kebebasannya ketika dia kembali kali ini. Sejak saat itu, Long Zhan semakin berkomitmen pada Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan bisa memberinya masa depan dengan kemungkinan tak terbatas. Saat ini, dia memandang Lindong dari posisi memerintah dan berkata dengan dingin, kamu kembali, Yang Mulia tidak akan melihatmu. Lindong penuh dengan kepahitan di hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki bakat luar biasa? Keraguan-raguan sesaat sangat menyinggung perasaan Penatua Ye, Dewa Agung ini. Lindong tersenyum pahit dan berkata, Kepala pelayan Long, saya tahu bahwa Penatua Ye tidak puas dengan Lin ini. Namun kali ini, saya secara khusus datang untuk meminta maaf dengan rendah hati dan meminta hukuman. Kepala pelayan Long, tolong beritahu Yang Mulia. Long Zhan bahkan tidak meminta instruksi dan langsung menutup pintu di depan wajah Lindong. Long Zhan meliriknya dan berkata dengan dingin, pelindung Lin, terkadang, hanya ada satu kesempatan. Lewatkan saja dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Ragu-ragu ketika ada kesempatan hanya akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Lindong berkata dengan kesal, kepala pelayan Long, masalah ini memang salah Lin. Hanya saja. Long Zhan memotongnya dan berkata, hanya saja kepala tetua itu kuat, kamu tidak berani menyinggung perasaannya kan? Pelindung Lin,
Jika kamu adalah yang mulia, apakah menurutmu dia akan terus memanfaatkan kamu? Justru karena kepala tetua sangat kuat maka dia membutuhkanmu untuk melangkah maju dengan berani pada saat itu kan? Tapi kamu ingin menunggu pemenang diputuskan antara ketua tetua dan tetua kedua sebelum memilih tim mana yang akan kamu pilih, bukankah kamu merasa itu sangat memalukan? Lindong membuka mulutnya tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Long Zhan berkata dengan dingin, "Pelindung Lin, aku hanyalah pelayan yang tidak penting. Bukannya aku sengaja mempersulitmu, tapi aku harus mencoba mencari tahu maksud dari lantai atas juga. Jika aku tidak bisa menyampaikan kekhawatiran yang mulia, tak lama kemudian, aku juga akan diusir oleh yang mulia. Kamu adalah tokoh dikdaya alam penguasa ilahi yang tinggi dan perkasa, sementara aku hanyalah karakter minor yang luar biasa. Setelah aku diusir oleh yang mulia, tidak akan ada ruang bagiku untuk bertahan hidup di kota kekaisaran langit surgawi ini lagi." Long Zhan mengucapkan kata-kata ini sopan dan rendah hati. Lindong menatap Long Zhan sekilas dan berkata sambil tersenyum pahit, "Mengikuti tetua Ye, pencapaian kepala pelayan Long di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Lin ini. Aku sudah mengganggu semua orang, jadi Lin ini akan pergi." Selesai berbicara, Lindong pamit. Ye Yuan mampu memurnikan pil universal Fast Sun tingkat dewa. Ingin menciptakan pusat kekuatan alam penguasa ilahi benar-benar terlalu mudah. Bakat Long Zhan mungkin tidak akan pernah bisa melangkah ke alam penguasa ilahi. Tapi mau bagaimana lagi, dia mengikuti guru baik yang mungkin bisa membantunya menerobos. Melihat punggung Lindong, Long Zhan hanya tersenyum. Sebenarnya, dia juga berpikir begitu. Kamu ingin memasuki menara bela diri untuk berlatih. Di dalam ruang tunggu Ye Manor, ketika Xuan Yu mendengar bahwa Ye Yuan sebenarnya ingin pergi ke menara bela diri untuk berkultivasi, dia terlihat takjub. Sebagai seorang tetua, mereka bisa memasuki menara pil atau menara bela diri setiap 100 tahun sekali. Saat ini, menara pil dan menara bela diri dibuka. Para murid yang dipilih juga akan masuk ke dalam untuk berkultivasi. Tapi Xuan Yu tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak pergi ke menara pil untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memasuki menara bela diri. Melihat Xuan Yu yang terkejut, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apa yang menurut penatua kedua dapat saya pahami lebih jauh dengan memasuki menara pil?" Xuan Yu tidak bisa menahan tersedak. Merenung sejenak, dia menemukan bahwa Ye Yuan sepertinya tidak memiliki apapun yang dapat dia pahami dengan memasuki menara pil. Kekuatan alkimia Dao Ye Yuan sudah mencapai puncaknya. Pemahaman di dalam menara pil sepertinya tidak terlalu bernilai baginya. Ye Yuan bahkan bisa memurnikan pil dewa tingkat dewa roh hampa. Pemahaman yang dapat membantunya sebenarnya hanya sedikit. Jalan yang tersisa hanya bisa mengandalkan Ye Yuan sendiri untuk berjalan. Xuan Yu memikirkannya dan tertawa sendiri sambil berkata, "Tetua benar-benar anak nakal, jika kata-kata itu didengar oleh orang luar, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan. Namun, apa yang kamu katakan itu benar. Sebenarnya tidak banyak hal yang dapat membantumu di dalam menara pil." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa ada pemahaman hukum tata ruang di dalam menara bela diri." Ekspresi Xuan Yu berubah dan dia berkata, "Kamu ingin pergi dan memahami hukum tata ruang? Tidak mungkin, itu terlalu berbahaya." Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, "Bukankah itu hanya memahami Dao? Mengapa itu berbahaya?" Alasan mengapa dia berpikir untuk memasuki menara bela diri adalah karena hukum tata ruang. Tampaknya dia sendiri telah mencapai hambatan dalam memahami hukum tata ruang dan tidak pernah membuat terobosan yang terlalu besar selama ini. Mendengar bahwa ada warisan hukum tata ruang yang lengkap di menara bela diri, Ye Yuan mempunyai ide yang muncul di benaknya, tapi dia tidak berpikir bahwa sebenarnya ada bahaya di dalamnya. Xuan Yu berkata, "Pemahaman hukum tata ruang ditinggalkan oleh pendahulu kota kekaisaran langit surgawi. Di dalam menara berisi hukum tata ruang surga lapis pertama dan pemahaman hukum lengkap surga lapis kedua. Namun pemahaman hukum tata ruang sangatlah berbahaya. Satu kesalahan saja dan kamu akan tersesat di dalam, tidak pernah keluar." Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan agak terkejut, "Ini sebenarnya sangat berbahaya." Xuan Yu mengangguk dan berkata, "Hukum tata ruang adalah hukum tingkat yang sangat tinggi, bukankah itu berakibat fatal bagi siapapun? Namun setelah pendahulunya meninggalkan warisan, ia pernah memperingatkan generasi mendatang dengan mengatakan bahwa kita harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Namun, berapa banyak yang bisa menolak godaan hukum tata ruang? Generasi itu,
Ada beberapa lusin murid yang masuk ke dalam, bahkan cukup banyak sesepuh. Tapi, belum ada satu pun yang keluar sebelumnya. Belakangan, secara alami ada murid-murid yang tidak percaya pada ujaran tersebut, bersikeras untuk masuk ke dalam. Namun, hingga saat ini, belum ada seorang pun yang bisa keluar dari dalam sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi tanah terlarang bagi semua murid menara bela diri. Ye Yuan terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa memahami hukum tata ruang akan begitu berbahaya. Melihat ekspresi Ye Yuan, Xuan Yu bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sudah takut dan berkata sambil tersenyum, "Ye Yuan, bakat dao alkimiamu sangat mengesankan. Jadi kamu harus fokus pada dao alkimia saja, kamu akan mendapatkan pencapaian yang lebih besar di masa depan." Ada kalanya kekuatan seseorang tidak cukup. Berjalan di jalur seni bela diri dan alkimia pada saat yang sama, seseorang mungkin akan berakhir dengan tangan kosong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas perhatian tetua kedua, tapi hatiku punya penilaian tersendiri. Oleh karena itu, menara bela diri ini, aku masih ingin pergi dan mencobanya." Xuan Yu bahkan berpikir bahwa dia sudah meyakinkan Ye Yuan. Siapa sangka dia masih bersikeras memasuki menara bela diri. Menara pil akhirnya berhasil mendapatkan seorang jenius yang tak tertandingi. Jika dia jatuh ke dalam menara bela diri, itu akan sangat menyakitkan sampai mereka tidak bisa bernapas. Mengapa anak laki-laki ini begitu keras kepala? Ye Yuan tentu saja mempunyai pemikirannya sendiri. Dalam pandangan penatua kedua, ada menara bela diri yang menjaga, mereka bisa fokus mempelajari alkimia dao. Tapi bagi Ye Yuan, dia tidak akan menaruh harapannya pada orang lain. Hanya ketika kekuatannya sendiri kuat barulah seseorang dapat melindungi dirinya sendiri. Ini adalah pelajaran yang dia pelajari dan bayar dengan darah, jadi dia tidak akan mengulanginya. Membuka warisan, hal semacam ini, tidak bisa disembunyikan halayak ramai. Berita tentang Ye Yuan yang ingin memasuki warisan spasial segera menyebar ke seluruh pusat kota. Tindakan Ye Yuan ini membuat semua orang bingung. Tidak apa-apa jika pergi ke menara bela diri, tapi untuk benar-benar menguji warisan spasial yang paling menakutkan. Apakah ini karena bosan hidup? Anak-anak muda memang seperti ini, berpikir bahwa mereka memiliki bakat dan menganggap segala sesuatu dan semua orang di bawah perhatian mereka. Ia berpikir bahwa dirinya berbeda dari orang lain dan dapat keluar dari warisan spasial. Namun kenyataannya, belum pernah ada orang yang keluar sebelumnya. Ketika kepala tetua mendengar berita ini, hatinya meledak dalam kegembiraan. Beberapa hari ini, dia bahkan tidak berani keluar dari pintu depan kediamannya. Dia benar-benar tidak punya muka untuk keluar. Dia, kepala tetua yang agung, sebenarnya dikalahkan di tangan Dewa Alkimia Bintang 3. Ini membuatnya merasa tidak punya wajah untuk bertemu orang. Tapi hari ini, suasana hatinya sangat menyenangkan, karena Ye Yuan sebenarnya akan menantang warisan spasial. Guru, Ye Yuan ini, sekali lihat dan jelas bahwa dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi bakat orang seperti ini, dia juga tidak bisa hidup lama. Kata Song Qiang di sampingnya. Beberapa hari ini, sulit bagi pasangan guru dan murid ini, keduanya tidak keluar dari pintu depan dan tidak keluar dari pintu kedua. Mereka bahkan malu bertemu tamu. Ruosu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hukum tata ruang sangatlah sulit. Pendahulu itu membutuhkan waktu beberapa puluh ribu tahun sebelum nyaris berhasil memahami dua tingkat. Song Qiang berkata dengan penuh semangat, tetua kedua sebenarnya juga tidak bisa menghentikannya. Dengan ini, seorang jenderal yang baru saja diperoleh pihak tetua kedua langsung menghilang. Hahaha. Ruosu mencibir dan berkata, apakah menurutmu Xuan Yu bisa mengendalikan anak itu? Dengan ambisi anak itu, dia tidak akan tunduk pada siapapun. Terlebih lagi, Xuan Yu juga paling berimbang denganku. Apa haknya meminta Ye Yuan menjadi salah satu jenderalnya? Ekspresi Song Qiang berubah. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Lalu, apa hubungan mereka berdua? Song Qiang memutar otaknya dengan sangat ketakutan saat dia berkata dengan terkejut. Ruosu tersenyum dingin dan berkata, hubungan apa yang ada? Jika dugaanku benar, Xuan Yu seharusnya belajar banyak dari Ye Yuan. Jika kamu harus memasukkannya ke dalam hubungan, itu paling banyak dianggap sebagai aliansi. Song Qiang menarik napas dingin. Dia masih tidak percaya sampai sekarang bahwa seorang anak yang jauh lebih muda darinya bisa memiliki pencapaian alkimia dao yang begitu menakutkan. Bahkan guru dan tetua kedua, pada tingkat keberadaan ini,
tidak dapat mengguncangnya satu sama lain. Seorang diaken yang mengelola menara bela diri bertanya kepada Ye Yuan dengan ragu, "Penatua Ye, Anda benar-benar ingin memasuki warisan spasial?" Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak mengetahui bahaya warisan spasial, tapi Ye Yuan tetap datang. Dia terus merasa bahwa ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada seseorang yang melakukan hal bodoh seperti ini? Percaya diri pada bakat mereka sendiri. Jika itu adalah menara pil, tidak ada yang akan meragukannya. Tapi ini adalah menara bela diri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku harus menyusahkan Diakon Ling untuk mengirimku masuk." Diakon Ling tidak berdaya dan hanya dapat mengaktifkan arai transmisi. Ye Yuan masuk ke arai transmisi. Sebuah cahaya menyala dan dia masuk ke dalam menara bela diri. Tempat ini adalah... Ye Yuan melihat pemandangan sekitarnya dan tidak bisa menahan nafas dingin. Dia sepertinya berada di tengah-tengah cermin yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam cermin, ada banyak sekali pantulan dirinya. Hanya dengan satu pandangan, Ye Yuan merasakan matanya kabur dan kepalanya pusing. Tempat ini adalah ruang yang kacau. Refleksi individu diproyeksikan ke dalam ruang yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya fenomena semacam ini akan muncul. Jika kamu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, kamu akan tersesat selamanya di dalam ruang ini. Lebih jauh lagi, antar ruang, ekstrusi spasial mungkin terjadi, seperti aliran turbulens spasial. Satu kesalahan saja maka kamu akan hancur berkeping-keping. Suara tanpa debu terdengar di benak Ye Yuan. Ye Yuan langsung mengerti dan berkata dengan terkejut, untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengembangkan hukum tata ruang, sungguh tidak terbayangkan. Senior yang meninggalkan warisan ini benar-benar jenius yang luar biasa. Jangan terburu-buru memuji dulu, ruang yang tumpang tindih ini tidak mudah untuk dibersihkan. Kalau tidak, tidak akan banyak orang jenius yang binasa di sini. Bahkan bagimu, satu kesalahan saja maka kamu juga akan kehilangan nyawamu. Peringatan tanpa debu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Aku bisa merasakan hukum tata ruang di sini. Meskipun saat ini aku hanya memahami pemahaman dangkal tentang hukum tata ruang, surga lapis pertama ini seharusnya menyusutkan bumi menjadi 1 inci. Aku pikir itu tidak akan membuatku bingung." Pada awalnya, Ye Yuan hanya memahami hukum tata ruang melalui pedang Dao dan tidak tahu apa-apa sebelumnya. Namun kemudian, pemahaman Ye Yuan terhadap hukum tata ruang menjadi semakin mendalam, dan perlahan-lahan ada sedikit pemahaman di dalam hatinya. Langit lapis pertama seolah merupakan penerapan ruang pada area kecil. Terus terang, itu menyusutkan bumi menjadi 1 inci. Memanfaatkan pemahamannya, melakukan perjalanan skala kecil melalui kehampaan, membuat orang terkejut. Namun, apa yang Ye Yuan pahami hanyalah seujung kuku saja. Apa yang benar-benar dia kuasai masih merupakan hukum pedang Dao. Hukum tata ruang hanya memberi efek tambahan pada hukum pedang Dao. Namun jika seseorang dapat sepenuhnya memahami hukum tata ruang surga lapis pertama, maka hasilnya akan sangat berbeda. Bahkan pusat kekuatan penguasa ilahi setengah langkah pun akan mudah juga. Tidak baik, ruang-ruang kacau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Ye Yuan, kamu harus berhati-hati. Kata tanpa debu. Benar saja, ruang-ruang yang tumpang tindih itu mulai bergerak secara bertahap. Suara ruang yang terhimpit dan hancur membuat dia sangat terkejut. Ruang tempat Ye Yuan berada praktis akan hancur menjadi debu. Hanya menunggu dan tidak melakukan apapun, Ye Yuan akan mati tanpa kuburan. Bagaimana Ye Yuan masih berani tinggal? Dia langsung mengeluarkan hukum tata ruang, ia berpindah ke wilayah ruang lain. Namun segera, ruang ini runtuh sekali lagi. Ye Yuan sangat malang dan hanya bisa terus-menerus melintasi antar ruang. Namun dia segera menyadari bahwa pemahaman spasialnya tidak cukup untuk digunakan sama sekali. Ruang menjadi semakin kacau. Bepergian melalui ruang spasial juga menjadi semakin sulit. Jika seseorang yang sama sekali tidak mengetahui hukum tata ruang ada di sini, kemungkinan besar mereka sudah lama ditumbuk menjadi bubuk. Menara bela diri tingkat pertama, yang juga merupakan pusat utama seluruh menara bela diri. Setelah beberapa hari, sosok kepala tetua Ruosu tiba-tiba muncul di sini. "Ling Yun, saya mendengar bahwa Penatua Ye memasuki warisan spasial. Bagaimana keadaannya sekarang?" Ruosu bertanya. Ling Yun adalah diaken yang menjaga menara bela diri. Ketika dia melihat kepala tetua menanyakan hal itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasinya sepertinya tidak terlalu baik. Aura Penatua Ye semakin lemah. Kemungkinan besar, dia akan tersesat di dalam ruang yang kacau."
Sambil berbicara, Diakon Ling mengeluarkan mantra. Layar terang muncul. Ada titik kuning di sana. Ruosu tahu bahwa itu mewakili aura kehidupan Ye Yuan. Saat ini, titik kuning itu sudah menjadi redup, hampir menghilang. Melihat titik cahaya menjadi semakin redup, Ling Yun menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Seorang jenius yang luar biasa sebenarnya akan binasa begitu saja. Begitu titik cahaya menghilang, itu berarti orang ini selamanya tersesat di dalam ruang yang kacau, tidak pernah bisa kembali. Tapi Ruosu berkata dengan nada meremehkan, ini dia sendiri yang mendekati kematian. Dia berpikir bahwa dengan bisa memurnikan pil ilahi tingkat Dewa Roh Hampa menjadikannya dirinya luar biasa, dan tidak perlu mendengarkan nasihat orang lain lagi. Bahkan tidak bisa melewati beberapa hari dan dia benar-benar berani memasuki warisan spasial. Ling Yun melirik Ruosu tetapi tidak berani membantahnya. Perjuangan eselon atas bukanlah hal yang bisa dia libatkan, sebagai anak kecil. Dia juga memahami niat kepala tetua untuk datang hari ini, tapi dia tidak bisa berkata apapun yang terjadi. Tiba-tiba, mata Ling Yun berbinar dan dia berkata dengan heran, Titik cahayanya menyala lagi. Ekspresi Ruosu berubah, menyadari bahwa titik cahaya yang semula redup itu benar-benar menyala sekali lagi. Hahaha, sepertinya kepala tetua harus kecewa. Tiba-tiba, suara Xuan Yu terdengar dari belakang. Ling Yun segera merasakan kepalanya membengkak. Dua sosok besar datang ke sini pada saat yang sama, ini benar-benar pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Penatua Ye juga layak menerima dua tetua agung yang datang secara langsung. Ruosu mendengus dingin dan berkata, hanya ingin melihat keberadaannya yang lemah. Bahaya warisan spasial, bukan berarti kamu tidak menyadarinya. Xuan Yu menatap tajam ke arah Ruosu dan berkata, kepala tetua cukup murung ya. Penatua Ye adalah pilar masyarakat kota kekaisaran langit surgawi kita. Jika dia mati di dalam, sepertinya tidak ada manfaatnya bagi kota kekaisaran kan. Ekspresi Ruosu berubah dan dia berkata dengan suara serius, orang tua ini jengkel karena kegagalannya memenuhi harapan. Dia, seorang tetua menara pil, lari ke menara bela diri untuk ikut bersenang-senang. Xuan Yu, jika Penatua Ye benar-benar mati di dalam, kamu juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Xuan Yu tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia menyadari bahwa ketika Ye Yuan tidak ada, dia memang bukan tandingan kepala tetua. Dalam satu lingkaran besar, dia sebenarnya menjebak dirinya sendiri. Ruosu mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi. Melihat titik cahaya Ye Yuan benar-benar menyala lagi, suasana hatinya tentu saja tidak baik. Xuan Yu melihat titik cahaya di layar cahaya, sedikit menenangkan. Tapi Ye Yuan saat ini agak menyedihkan. Ruang yang kacau menjadi semakin rumit. Pemahaman spasialnya sudah tidak cukup untuk mendukungnya berpindah ruang lagi. Hanya setelah mengeluarkan upaya raksasa, barulah dia menemukan ruang yang sedikit lebih stabil yang bisa membuatnya mengatur napas. Sial, dalam lingkungan seperti ini, tidak ada cara untuk memahami hukum tata ruang sama sekali. Apakah pendahulu itu ingin meninggalkan warisan atau membunuh orang? Ye Yuan berkata dengan penyesalan dan kemarahan. Tanpa debu berkata, ruang kacau ini memang berbahaya, tapi seharusnya titik itu seperti ujung benang. Jika kamu dapat menemukan ujung utas ini, secara alami kamu akan dapat membuka pintu lain. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku mengerti logikanya, tetapi ingin menemukan akhir dari ruang spasial ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tanpa debu tersenyum dan berkata, apakah menurutmu hukum tata ruang adalah kubis? Mereka yang mampu memahami hukum tata ruang semuanya adalah satu dari sejuta orang jenius. Meskipun kamu bisa menarik kesejajaran dari inferensi dan memahami hukum tata ruang, kamu sekarang mengetahui aspek dan caranya, tetapi tidak mengetahui bagian alasannya. Meskipun kamu hampir tidak bisa mempertahankan hidupmu di dalam ruang yang kacau, memahami hukum tata ruang tidaklah mudah. Mendengar kata-kata tanpa debu, Ye Yuan mendapat inspirasi, sepertinya dia sedang menangkap sesuatu. Senior, apa yang baru saja kamu katakan? Ye Yuan bertanya dengan tatapan cemas. Tanpa debu terdiam dan berkata, aku bilang, kamu tahu caranya, tapi tidak tahu alasannya. Ye Yuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bukan kalimat ini, tapi kalimat sebelumnya. Tanpa debu penuh dengan kebingungan dan memikirkannya lalu berkata, menarik kesejajaran dari kesimpulan dan memahami hukum tata ruang. Kenapa? Apakah ada masalah? Ye Yuan menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, itu dia. Kenapa aku begitu bodoh?
Aku memahami hukum dengan pedang Dao, jadi mengapa aku harus memperhatikan hal-hal sepele dan mengabaikan dasar-dasarnya, dengan paksa mengandalkan diriku sendiri untuk memahaminya. Tanpa debu membeku dan berkata dengan bingung, apakah itu bisa berhasil? Ye Yuan tertawa dan berkata, tentu saja berhasil. Senior, terima kasih banyak atas pengingatmu. Kalau tidak, aku akan tetap menghindar sampai entah kapan aku bodoh. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan pedang Junyi. Seni pedang berkabut. Pedang panjang Ye Yuan bergerak dan langsung memasuki kondisi halus. Di tengah seni pedang, hukum tata ruang otomatis mengalir. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi mengamuk. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak mengerti, masih sibuk dengan seni pedangnya. Ruang hancur. Tapi saat ini, sosok Ye Yuan menghilang di tempat, memasuki area ruang lain. Ye Yuan tidak berhenti, terus mengacungkan pedang panjangnya seperti berpindah tempat. Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur, tiba di wilayah ruang lain lagi. Ye Yuan menyadari bahwa saat dia menggunakan seni pedang berkabut, dialah yang paling tidak terkendali. Dibandingkan dengan menggunakan hukum tata ruang saja, persepsinya terhadap hukum tata ruang di kondisi seperti ini saat ini sedikit lebih tinggi. Namun demikian, hukum tata ruang juga tidak dapat mudah dipahami. Musim gugur berlalu dan mata air tiba, tidak ada perubahan musim di dalam ruang yang kacau itu. Dalam sekejap, waktu 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, Ye Yuan terus berlatih pedang. Jika dilihat lebih dekat, seni pedang Ye Yuan saat ini jauh lebih indah dari sebelumnya dan menjadi semakin tidak menentu. Jelas, pemahamannya tentang hukum tata ruang menjadi lebih dalam. Pada hari ini, Ye Yuan tiba-tiba menghasilkan sedikit pemahaman di dalam hatinya. Menusuk pedang, seluruh tubuhnya tampak merobek langit, langsung terbang melalui kehampaan. Ruang ini langsung ditembus olehnya, hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Ye Yuan tiba-tiba berubah dan tiba di tempat yang tidak diketahui. Wilayah ruang ini jelas jauh lebih stabil dibandingkan ruang yang dia tinggali sebelumnya. Tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah tajam, gelombang raksasa melonjak di dalam hatinya. Karena tidak jauh dari sana, sebenarnya ada seseorang. Orang yang hidup, orang itu sedang bermeditasi. Saat ini, dia perlahan membuka kedua matanya dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan segera memperlihatkan ekspresi waspada karena dia saat ini sedang memegang pedang Junyi di tangannya. Pedang Junyi adalah harta mistik penguasa ilahi. Sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak mempunyai rencana jahat. Ye Yuan tidak bisa melihat situasi pihak lain, tapi melalui tanpa debu, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ketiga. Meskipun Ye Yuan tidak takut pada pihak lain, kehati-hatian tetap diperlukan. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tampak tua, dan tatapannya kurang berkilau seolah dia sudah mati. Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat, pihak lain kemungkinan besar adalah seorang jenius menara bela diri sejak dulu yang mencoba untuk masuk dan memahami hukum tata ruang seperti dia. Tapi, dia terjebak di sini, tidak bisa keluar. Ye Yuan sama sekali tidak menyangka bahwa masih ada seseorang yang bertahan di ruang ini. Orang itu menilai Ye Yuan. Dengan menggunakan suara serak, dia membuka mulutnya dan berkata, orang lain yang datang untuk mencari ajalnya sendiri. Bocah, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Sesampainya di sini, kamu tidak akan pernah keluar. Tidak ada gunanya bagiku menginginkan harta mistik penguasa ilahimu. Merasa bingung, alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, kenapa begitu? Orang itu perlahan menutup matanya lagi dan perlahan berkata, kamu akan segera mengetahuinya. Ye Yuan menyingkirkan pedang Junyi dan dengan santai berjalan berkeliling kemana-mana, dan segera menemukan aspek berbeda dari tempat ini. Wilayah ruang ini nampaknya sangat stabil, seperti sebuah simpul spasial. Tempat ini adalah titik sentral warisan spasial, dan juga merupakan tempat teraman. Tapi tiba di sini berarti kamu tidak akan pernah keluar. Kecuali, kamu dapat sepenuhnya memahami 2 tingkat pertama hukum tata ruang. Tampaknya menyadari bahwa Ye Yuan menemukan sesuatu, orang yang berpakaian hitam itu membuka mulut dan berkata. Ye Yuan sedikit terkejut. Dia tahu orang hitam itu tidak berbohong. Wilayah ruang ini sangat aman, namun ruang di luarnya sangat kacau. Ye Yuan mengatupkan tangannya dan berkata, aku ingin tahu siapa dirimu yang terhormat dan sudah berapa tahun kamu terjebak di sini. Alis orang hitam membentangkannya sedikit dan dia berkata dengan suara serius, kurang ajar. Junior, berani berkata seperti ini padaku.
Jika bukan karena energi spiritual tempat ini berkurang, setidaknya aku akan menjadi tetua menara bela diri sekarang. Dalam pandangan orang hitam, berdasarkan senioritas, Ye Yuan setidaknya harus berperilaku hormat sebagai seorang junior. Namun siapa yang mengira kalau anak ini begitu cuek dengan aturan, langsung menyebut dirimu yang terhormat. Meski terjebak di sini, harga dirinya tetap ada. Mampu hidup sampai sekarang sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat tangguh saat itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tetua kan? Aku juga seorang penatua, jadi berbicara tentang kesetaraan sepertinya tidak ada masalah." Hahaha. Ketika orang berjubah hitam itu mendengarnya, dia langsung tertawa serak dan berkata, "Nak, apakah kamu mengira diriku terlalu lama terjebak di sini dan menjadi pusingkan? Rambutmu bahkan belum tumbuh sempurna, tetua." Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika bukan karena melihat bahwa Ye Yuan adalah junior menara bela diri dan orang pertama yang memasuki tempat ini selama bertahun-tahun, dia pasti sudah lama menamparkan Ye Yuan sampai mati hanya dengan satu tamparan. Anak ini sebenarnya berani mengolok-oloknya. Namun sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berubah tajam, menatap lekat-lekat ke tangan Ye Yuan. Tangan Ye Yuan benar-benar memegang sebuah tanda. Tanda seorang penatua. Pupil orang berjubah hitam itu mengerut dan dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat dia berseru, "Kamu, mengapa kamu memiliki tanda seorang tetua?" Penatua Menara Pil. Dewa Alkimia Bintang 3, bagaimana mungkin kau bisa menjadi tetua Menara Pil? Tidak, tunggu, tokenmu ini pasti palsu. Ye Yuan tersenyum dan langsung melemparkan token itu ke pihak lain. Pihak lain memeriksanya, tatapannya menunjukkan ekspresi keheranan. Token ini tidak palsu. Kamu Yuan, Penatua Menara Pil. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Orang berjubah hitam memandang Ye Yuan dengan sangat terkejut dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Menjadi tetua Menara Pil, itu wajar karena standar pemurnian pilku lumayan. Jika kamu bisa keluar, kamu tentu akan tahu apa yang terjadi." Tatapan orang berjubah hitam itu berubah menjadi tajam dan dia berkata dengan sedih, "Keluar. Memasuki tempat ini, masih ingin keluar. Aku, Bulu Dingin, telah terperangkap di sini selama 130.000 tahun dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Bahkan jika kamu seorang tetua Menara Pil, kamu juga bisa melupakan untuk keluar dari sini." Ye Yuan berkata dengan dingin, 130.000 tahun. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Aku harus bisa keluar. Bulu Dingin mencibir dan berkata, "Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Semua orang yang memasuki warisan tata ruang merasa dapat memahami hukum tata ruang. Tapi mereka semua sudah mati. Hanya saja aku masih menjalani kehidupan yang sedikit sampai saat ini." Orang tua ini pada awalnya menilai kemampuannya sendiri, aku merasa bahwa bakatku lebih unggul daripada yang lain, tetapi kemudian aku hanya dapat memahami hukum tata ruang surga lapisan pertama hingga tahap akhir saja. Bahkan jika bakatmu jauh melebihi orang tua ini, tanpa beberapa puluh ribu tahun, mungkinkah kamu masih bisa mengejar orang tua ini? Ye Yuan mengeluarkan token tetua itu dan berkata sambil tersenyum. "Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu?" Bulu Dingin tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan dingin, "Dulu, ketika lelaki tua ini baru saja masuk, aku sama persis denganmu, juga penuh semangat tinggi. Ketika semangatmu sudah berkurang, kamu akan tahu apa yang disebut keputusasaan. Pergilah." Ye Yuan tersenyum dan tidak menjawab. Dia kemudian mulai bermeditasi di tempat. 3 tahun ini, Ye Yuan memahami hukum tata ruang dengan hukum pedang Dao. Sekarang setelah dia menghancurkan ruang, dia memiliki beberapa pemahaman. Dia perlu menenangkan hatinya dan merenungkan keuntungan dari 3 tahun kultivasi ini. Lambat laun, Ye Yuan memasuki keadaan hampa. Adapun Bulu Dingin, dengan tanpa debu yang berjaga-jaga, dia tidak khawatir. Jika Bulu Dingin menyerang, tanpa debu akan segera mengendalikan aula ekstrim ungu dan menarik Ye Yuan ke dalam. Bulu Dingin memandang Ye Yuan yang sedang bermeditasi, tatapannya penuh dengan penghinaan. Bulu Dingin tertawa mengejek dan berkata, "Perkataan orang tua jarang sekali tidak benar. Ketika kamu terbentur hingga babak belur dan memar, kamu akan dapat merasakan kondisi pikiran orang tua ini saat ini." Waktu berlalu. Meditasi Ye Yuan ini sudah memakan waktu setengah tahun. Pada hari ini, tiba-tiba ada riak di angkasa. Bulu Dingin tiba-tiba membuka matanya, menatap ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Bocah ini benar-benar berhasil menembus surga lapis pertama tingkat menengah dengan begitu cepat.
Ternyata dia sudah memahami hukum tata ruang. Sungguh mengherankan dia bisa sampai di sini. Sepertinya bakat anak ini sungguh luar biasa. Bulu dingin sangat sensitif terhadap hukum tata ruang. Gelombang spasial yang dipicu oleh Ye Yuan adalah hukum tata ruang surga tingkat pertama. Melalui 3 tahun memahami Dao dan juga mengalami akumulasi setengah tahun, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit, mengeluarkan pedang Junyi, dan melompat, memasuki ruang kacau sekali lagi. Bulu dingin melihat ke belakang Ye Yuan yang menghilang dan merasa agak bingung. Anak laki-laki ini, yang memahami hukum tata ruang, membawa pedang untuk apa? Kepergian Ye Yuan memakan waktu beberapa tahun. Ketika dia kembali lagi, Ye Yuan penuh dengan banyak luka menganga, jelas terluka parah oleh ruang yang kacau. Untungnya, Ye Yuan membawa banyak pil obat. Setelah meminum pil obat, dia duduk diam bermeditasi sekali lagi. Setelah dia mencerna sepenuhnya pemahaman beberapa tahun ini, dia membawa pedangnya dan memasuki ruang kacau sekali lagi, berulang-ulang seperti itu terus. Bulu dingin mengamati dari pinggir lapangan dengan dingin tetapi hatinya tidak setuju. Dalam pandangannya, Ye Yuan kebetulan saja mengalami kemacetan sebelumnya, dan hanya berhasil menerobos secara kebetulan. Namun hukum tata ruang, semakin ke belakang, semakin mendalam. Waktu yang dihabiskan akan meningkat secara eksponensial. Sedemikian rupa sehingga 10 atau 20 ribu tahun dan seseorang juga tidak akan mampu maju 1 inci pun. Jika hukum tata ruang bisa diterapkan dengan mengandalkan waktu, bulu dingin juga tidak akan terjebak selama 130 ribu tahun. Kamu telah mendengar, Penatuaye telah jatuh ke dalam warisan spasial. Hal yang sangat besar, bagaimana mungkin kita tidak mendengarnya? Sayang sekali. Seorang jenius yang luar biasa benar-benar bunuh diri, dan mencari kematian. 3 tahun setelah Ye Yuan memasuki warisan spasial, titik cahaya yang mewakili dirinya akhirnya lenyap total. Ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan sudah binasa di dalam warisan spasial. Ketika berita ini keluar dari menara bela diri, segera mengguncang seluruh pusat kota. Jenius yang dulu mempesona itu hanya berbunga sebentar dan selamanya tertinggal di ruang yang kacau. Ada yang merasa kasihan, ada yang bersimpati, ada yang bahagia atas kemalangan orang lain. Tapi tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan sudah tidak mungkin keluar dari warisan spasial. Aku tidak percaya, Penatuaye pasti akan keluar, tidak mungkin dia mati di dalam. Ning Xiu menjatuhkan dirinya ke bahu tetua kedua dan menangis dengan sedihnya tanpa henti. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a